Berkembanglah dimanapun kamu ditanam. Tuhan menempatkanmu di sana untuk suatu tujuan. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Cerita dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Munshi Daniel. Semalaman tertidur di dalam hutan, Daniels yang berjalan sempoyongan datang ke sebuah restoran dan kebetulan melihat dua orang polisi untuk minta bantuan. Apa sebenarnya yang terjadi kepada Daniel? Film Mundur menceritakan kehidupan Daniel yang hobi bela diri dan olahraga. Tapi pekerjaan utamanya sebagai seorang penulis novel dan reporter cadangan dari media CNN. Shantytown Nation. Pulang ke rumah, Daniels menerima hadiah ulang tahun sebuah pulpen dari wanita bernama Elena. Daniels yang sedang dalam proses perceraian mengunjungi istrinya Elena dan anaknya Demetrius. Average brain doesn't fully develop until the age. Setelah itu, Daniels memutuskan untuk santuy dan fokus menulis di sebuah kabin yang berada di pegunungan Pocono. Saat berlari, Daniels dihampiri seorang pria yang kebetulan kabinnya tidak terlalu jauh, mengajaknya untuk berkunjung ngobrol bersama karena kebetulan pria ini pernah melihat Daniels membawakan berita di CNN. Karena listriknya mati, Daniel berkunjung ke kabin pria itu. Masuk ke dalam gudang, Daniel melihat beberapa alat perkakas. Tidak menemukan pria itu, ditambah lagi tidak ada sinyal ponsel di hutan ini. Disinilah Daniel dibuat syok ketika menemukan pria tadi sudah tewas dimutilasi di dalam ruang sauna. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Dua pembunuh bertopeng mengejarnya hingga Daniel terperosok ke dalam kubangan. Ketika pelaku lengah, ini yang dilakukan Daniel. Daniel segera kabur dari lokasi, meninggalkan sebuah pulpen. Hingga hari pun cedem berubah gelap. Keesokan paginya, Daniel terbangun seperti diceritakan di awal film. Dua polisi mengantar Daniel ke TKP. Kabin ini pun diketahui milik Bosman yang dijual 5 tahun lalu. Tapi pemilik yang sekarang tidak terdaftar. Aneh sungguh aneh, korban mutilasut itu sama sekali tidak ditemukan di dalam ruangan sauna. Padahal Daniel begitu yakin melihat korban dan sebuah gergaji. Tidak bisa melihat wajah pelaku. Yang Daniel ingat salah satunya dipanggil N. Polisi hanya menemukan tali jam tangan merek G-Shock. Informasi yang polisi dapatkan, mobil yang ditemukan disewa oleh seseorang bernama Dick Silk. Datang ke kabinnya, Daniel menemukan ban mobilnya sudah disayat. Ponsel Daniel sendiri terjatuh di dalam hutan. Meski mengaku melihat pembunuhan, dua polisi ini masih ragu karena tidak ada bukti apapun yang ditemukan di TKP. Setelah petugas bengkel datang, ternyata ada alat pelacak yang ditemukan di mobilnya Daniel. Dari mobil korban, Daniel menemukan kartu nama toko perabotan rumah Simon dan di belakangnya bertuliskan beli sereal. Kembali ke apartemen, Daniel melihat pintunya sudah dijebol. Teman sekaligus pengacara Daniel yang bernama Kwesi langsung menghubungi polisi. Apakah pelakunya orang yang sama yang membunuh pria itu? Lantas, kenapa Daniel harus diburu juga? Karena polisi menganggap laporannya tidak masuk akal, akhirnya Daniel menyelidiki sendiri korban mutilasut itu. Datang ke toko perabotan milik Simon, dari pegawainya Daniel mengetahui pemiliknya bernama Mark Simon. Di sini juga Daniel mendapat informasi bahwa Mark baru saja bercerai dengan istrinya yang bernama Lucy. Selain rumah, Lucy bersikeras ingin mendapatkan hak asuh penuh untuk anak-anaknya. Singkat cerita, Daniel menemui Lucy, menceritakan dia tetangganya Mark di kabinnya yang berada di Poconos.
Karena rumahnya dibobol, Daniel hanya menyebut Mark terluka dan saat kembali dia sudah tidak ada. Karena para pelaku kini memburunya juga, Daniel meminta bantuan Lucy untuk membeberkan apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Lucy hanya menyebut Mark orang brengsek yang tidak ada lagi kaitan dengan dirinya. Tiba-tiba seorang pria datang. Daniel pun pergi setelah memberikan nomor ponselnya. Singkat cerita, Daniel didatangi oleh agen FBI bernama Franco Quinons terkait insiden yang terjadi di kabinnya. Kenapa FBI sampai menemui Daniel? Franco menyebut ini ada kaitannya dengan The Forge, yaitu grup penganut paham supremasi kulit putih. Jadi bagi mereka, kulit putih dianggap sebagai ras paling unggul dibandingkan dengan ras-ras lainnya. Dan Mark adalah salah satu anggotanya. Agen FBI lantas menunjukkan web Buletin 14 dengan 5 juta pelanggan. Korban merupakan penulis nasionalis kulit putih top negara ini yang disebut Daniel seperti kanker bagi negara tersebut. Disinilah Daniel bisa mendapat masalah besar. Bisa dituduh membunuh Mark karena kebetulan dia orang kulit hitam yang bertentangan dengan korban. Singkat cerita, Daniel datang ke rumah sakit untuk mengobati luka di kakinya. Tiba-tiba datang 2 orang kulit putih yang menyebut Buletin 14 dan mengancam keluarganya. Daniel segera pergi dan sempat dihampiri reporter khusus YouTube bernama Laura. Dia sudah mengetahui tentang kejadian tadi malam. Karena banyak rumor yang beredar, dia bermaksud ingin membantunya. Tiba di rumah istrinya, Daniel langsung membawa Elena dan Demetrius untuk tinggal di sebuah penginapan yang dirahasiakan. Keesokan harinya, Daniel melihat tayangan berita bahwa Laura tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit setelah terkena serangan jantung. Sungguh aneh karena jurnalis yang terkenal sangat vokal itu masih muda dan baik-baik saja. Merasa sedang dibuntuti, Daniel menemukan jam tangan dengan bercak darah di dalam mobilnya. Demi keselamatan anak istrinya, Daniel menyuruh mereka tinggal di rumah adik Elena sampai situasi aman. Daniel ditolak oleh firma hukum tempat Kwesi bekerja dengan alasan tidak bisa menangani kasus pembunuhan. Selain itu, mereka menyebut ini syarat akan politik dan ada kaitannya dengan ayahnya Daniel. Meski sudah menunjukkan jam tangan milik korban untuk menjebaknya, tetap saja mereka tidak mau merespon. Kwesi sendiri tidak bisa berbuat apa-apa karena dia terancam akan dipecat dari firma hukumnya. Tidak ingin terseret, Kwesi tidak bisa menerima jam tangan milik korban. Jika ini makin memburuk, pengacara ini menyarankan kepada Daniel untuk terbang ke Konoha atau negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Daniel mengunjungi putrinya yang bernama Kali untuk memastikan dia tidak mendapat ancaman yang sama. Kali terkejut setelah tahu ayahnya dijebak dalam kasus pembunuhan pimpinan kelompok supremasi kulit putih yang bisa memicu konflik rasial. Daniel kemudian pergi ke rumah Lucy setelah dia mengirimkan pesan. Diajak masuk ke dalam garasi, tiba-tiba What the fuck is going on? Lucy memaksa Daniel menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah dia ada kaitannya dengan hilangnya Mark Simon? Lucy terkejut setelah Daniel memberitahunya Mark telah dibunuh dan dimutilasi. Daniel yang seharusnya menjadi saksi kunci justru dijebak oleh para pembunuh itu. Kali ini, Daniel menemui orang yang membuntutinya ke penginapan yang ternyata anak buah Franco yang bernama Osman. Rupanya, agen FBI ini sudah tahu bahwa Daniel membunuh salah satu pelaku dengan pulpennya sebanyak 1 kali. Tapi dari foto yang ditunjukkan Franco, pelaku ditikam hingga 21 kali. Tidak peduli dengan tangan korban, Franco cukup kecewa karena seharusnya Daniel jujur menceritakan semuanya. Akhirnya, jam tangan itu dibuang Daniel ke tempat pembakaran. Dari tato jasad pelaku, Daniel coba menyelidiki asal-usul mereka ini. Setelah menunjukkan tato tersebut kepada temannya Elena, didapatkan beberapa foto pria membawa senjata dari kelompok bernama Proven Discord. Mereka justru bertolak belakang dengan neo-Nazi, dan itu artinya mereka kelompok pembencinya The Forge. Karena mereka ini adalah psikoplok, Daniel punya dugaan mereka inilah yang membunuh Mark Simon. Tiba-tiba, seorang perempuan dari Buletin 14 muncul menghalangi mobilnya Daniel. Dia sengaja memancing amarahnya Daniel, lalu memegang sebuah pistol.
Tak kalah gertak, Daniel mengeluarkan ponselnya untuk merekam wanita ini. Daniel terkejut setelah mendapat informasi Laura telah meninggal dunia di rumah sakit. Demi keamanan dirinya, Daniel memutuskan untuk membeli sebuah pistol. Just in case that is how you roll, or if ideally first. Setelah itu, dia pergi melihat anak dan istrinya di rumah saudara iparnya. Tiba-tiba, beberapa pemuda kulit putih datang mengintimidasi mereka. Daniel sudah mengusir mereka dengan cara lembut. Karena tidak mempan, ini yang dia lakukan. Elena marah karena seharusnya Daniel tidak terpancing emosi. Agar ayahnya tenang dan tidak stres, si Demetrius menawarinya Ganjo, contoh anak yang sangat berbakti. Keesokan harinya, Daniel memutuskan pergi ke markasnya Proven Discord. Kehadirannya sudah terdeteksi kamera CCTV. Penembak jitu pun sudah membidiknya. Why? Daniel mengaku dari CNN yang ingin menemui temannya yang bernama N untuk melakukan wawancara. Setelah dilucuti senjata dan ponselnya, Daniel diperbolehkan untuk masuk. Disinilah Daniel melihat puluhan anggota kelompok ini membuat senjata sendiri. Tidak mau menggunakan senjata yang terdaftar resmi. Pimpinan kelompok ini mengaku membayar kuliah dengan menjual cetak biru suku cadang senjata api plastik. ATF lalu membungkamnya dan menyebutnya sebagai orang berbahaya. Mereka marah karena sebenarnya Daniel datang bukan untuk mewawancarai N. Akhirnya, Daniel menceritakan kejadian pembunuhan 3 hari lalu yang melibatkan N dan salah satu pelaku lainnya yang mereka kenal bernama Don yang mirip dengan Boris. Karena Don adalah tamu, apapun yang mereka lakukan tidak ada hubungannya dengan Proven. Karena Daniel mengancam akan mengirim FBI ke markas ini, mereka menyebut Don sering datang ke klub swinger yang berada di Easton. Singkat cerita, Daniel mengajak Elena pergi ke klub tersebut untuk mencari Don. Tapi teman wanitanya Daniel mendapat informasi bahwa Don tinggal di Geria Tawang, tepatnya apartemen Barclay. Singkat cerita, Daniel pergi ke apartemen yang dimaksud dan kebetulan bertemu dengan Don yang mengajaknya masuk. Tapi karena perawakannya tua, Daniel pun hendak pergi. Ternyata Don yang dia cari adalah anaknya yang bernama Don Junior, seorang mantan tentara yang dipecat karena perilaku buruk. Si ayah terkejut setelah Daniel menyebut anaknya itu bergabung dengan kelompok Proven Discord. Seluruh informasi yang Daniel dapatkan dia beberkan kepada agen Franco. Giliran agen FBI ini yang memberitahu Daniel tentang seseorang bernama Stu Magnusson. Dia adalah miliarder pemilik kabin tempat Mark Simon menginap. Motifnya apa? Inilah yang Franco tidak bisa beberkan. Yang jelas, kemungkinan besarnya Magnussonlah dalang di balik pembunuhan Mark dan bisa jadi Laura termasuk menjebak Daniel sebagai pembunuh. Magnusson sangat mustahil untuk disentuh dan dia target utamanya Franco. Singkat cerita, Daniel menghampiri si Magnusson di sebuah hotel mewah untuk mendesaknya agar menjauhkan Daniel dari masalah ini. Karena dia tahu apa yang menimpa Mark dan mengancam akan mengungkap hubungan eratnya dengan kelompok Bung 14. Santuy di sebuah bar, tiba-tiba Don menghubunginya dari luar bar. Daniel pun segera mengejarnya. Namun ternyata Don lebih dulu menghilang. Tiba-tiba media memberitakan temuan jasadnya Mark Simon di rumahnya Daniel. People are setting me up. Doesn't look like self-defense. Karena statusnya sekarang sebagai buronan, Daniel harus menutupi wajahnya. Di sini terungkap saat Demetrius melihat media CNN memberitakan kasus tentang ayahnya Daniel yang meninggal dunia saat menjalani hukuman seumur hidup. Daniel senior membunuh tuan tanah Philadelphia tahun 1987 bernama Brian yang dituduh terlibat dalam praktek rasis ilegal yang dikenal sebagai redlining.
Dari New York, Daniel memutuskan untuk menaiki bis menuju Philadelphia yang sampai saat ini menjadi pusat pecandu narkoboy terbesar di dunia. Tiba di sana, Daniel dibantu oleh teman ayahnya yang bernama Isiah dan Kelly yang akan menempatkan Daniel di rumah persembunyian. Kehadiran Daniel ternyata disambut baik para tetangganya Kelly. Daniel memberitahu mereka bahwa dirinya sedang mencari kebenaran dan orang yang dilawannya bukan penjahat biasa, tapi seorang miliarder bernama Stu Magnusson. Meski saat ini Daniel dalam pelarian, tapi dia kembali menghubungi Lucy untuk sama-sama mencari bukti demi menjatuhkan Magnusson. Lucy sempat menolak karena dia dan anak-anaknya sama-sama mendapatkan teror. Daniel menyadari diikuti oleh seseorang yang melihat tayangan berita hadiah untuk siapapun yang memberitahu keberadaannya. Kesal dibuntuti, ini yang dilakukan Daniel. Why the fuck you follow me? Daniel kembali menemui Kwesi karena Lucy memiliki bukti Mark Simon pernah berbicara dengan Laura. Tapi kuncinya ada pada Sidon yang ditugaskan oleh Stu Magnusson. Lantas, apakah Daniel akan menyerahkan diri atau dia akan melanjutkan pelariannya? Jurnalis CNN ini meminta bantuan Isiah agar menghubungi Elena dan anaknya untuk mengucapkan salam perpisahan. Hey, you okay? Listen. No. Isiah meminta bantuan relasinya untuk membawa Daniel ke landasan. Di tengah perjalanan, ada razia yang dilakukan polisi. Tapi, polisi ini mengizinkan mereka lewat meski melihat Daniel bersembunyi di dalam bagasi hanya karena menyebut jangan sentuh alat golpnya Tuan Bianculi. Karena ingat kembali dengan anak dan istrinya, Daniel memutuskan untuk batal menaiki pesawat. Dia kembali berjalan, lalu menyerahkan diri kepada polisi. Daniel langsung diinterogasi oleh seorang detektif ditemani pengacara. Daniel disuruh menulis kronologis sebelum dia membunuh Mark Simon. Tentu saja Daniel menolak, justru dia yang menjadi saksinya. Selain gergaji besi, polisi sudah mengamankan pulpen milik Daniel yang ditemukan di tubuhnya si Anton. Jika Daniel menyebut pria ini yang membunuh Mark Simon, justru polisi kembali menuduh Daniel telah membunuh Anton karena dia tercatat secara resmi untuk melindungi Mark. Berbagai barang bukti ini menyudutkan Daniel, apalagi riwayat akun internetnya menunjukkan setahun terakhir Daniel menelusuri informasi tentang siapakah Bung 14. Daniel bisa terancam pembunuhan berencana karena bukti-buktinya menunjukkan sudah direncanakan berbulan-bulan sebelumnya. Tiba-tiba, keesokan harinya, Daniel dilepaskan atas permintaan FBI, dijemput langsung oleh Franco. Sementara itu, Lucy datang menemui Magnusson yang mengelak terlibat dalam kematian suaminya. Tapi dia juga khawatir Mark menyimpan bukti keterkaitan antara dirinya dengan Mark. Lucy menunjukkan kartu nama seorang agen FBI wanita bernama Linda Plesner yang kala itu datang ke rumahnya. Setelah dicek, nama agen tersebut tidak pernah ada. Lagi-lagi, Magnusson mengaku tidak pernah mengutus wanita itu untuk mengorek informasi dari Lucy. Miliarder ini memberikan uang $5.000 kepada Lucy dari total $20.000 yang akan dia berikan jika Lucy memberikan bukti apapun yang terkait hubungan antara Magnusson dan suaminya. Franco membebaskan Daniel untuk sementara waktu. Misinya kali ini menemui kembali Magnusson, tapi membawa alat penyadap untuk menawarkan dia kesepakatan. Faktanya, Magnusson rutin membayar Mark setiap minggunya untuk operasional Bung 14. Dengan 5 juta pelanggan, pengaruhnya akan cukup besar. Selain itu, Magnusson tercatat sebagai anggota dewan perusahaan bernama Revitalize. Ketika Mark melawan perusahaan itu, Magnusson membunuhnya. Perusahaan itu juga yang membayar Don sejumlah $30.000. Kasus ini bukan perkara mudah karena miliarder itu dekat dengan pihak berwenang, memainkan politik, keuangan, dan hukum. Kembali ke Lucy yang datang ke toko perabotan untuk mengambil berkas-berkas pribadi suaminya. Tapi barang-barang pribadinya sudah diambil oleh Bobby Woods yang memiliki sebagian saham di toko ini. Lucy yang kesal langsung mengomeli si Roger. Serangan kepada Lucy tidak berhenti setelah dia mengecek saldo rekeningnya sudah jebol.
Lucy memutuskan untuk bergabung kembali dengan kelompok Bung 14 yang dipimpin mendiang suaminya. Tapi keputusan ada pada konsensus diterima atau tidaknya. Salah satu anggota lebih dulu menggeledah Lucy untuk memastikan dia tidak membawa alat penyadap. Awalnya, mereka semua menuduh Lucy punya hubungan dekat dengan Daniel yang semua orang tahu sebagai pembunuh suaminya. Disinilah Lucy balik bertanya, apakah penyiar TV seperti Daniel yang berkulit hitam mampu membunuh Mark? Wajar jika Daniel datang kepadanya untuk melawan kebohongan dan fitnah yang semua orang cepat percayai. Lucy menegaskan Daniel hanya sebagai kambing hitam, dan organisasi ini harus bangkit menyuarakan kebenaran. Akhirnya, Lucy diterima oleh mereka semua untuk kembali bergabung dengan kelompok Bung 14. Kembali ke Daniel yang sudah menunggu di lokasi pertemuan. Tiba-tiba anak buah Magnusson menghubungi Daniel karena mengetahui ada 2 orang FBI sedang mengintainya. Dan karena itu pertemuan akan dibatalkan. Just the two of us. Should have thought of that before you. Daniel pun melepas penyadapnya, memaksa ingin bertemu Magnusson meski hanya 5 menit. Akhirnya Daniel dibawa pergi tanpa sepengetahuan Franco. Di tengah perjalanan, Daniel sengaja disuntik obat bius agar lokasi pertemuannya tidak dia ketahui. Lucy akhirnya pulang ke rumah membawa harddisk eksternal milik suaminya yang diperoleh dari markas Bung 14. Disinilah dia melihat file tentang perusahaan Revitalize dengan nama operasi disinformasi pemilu. Banyak rekaman di dalamnya termasuk pembicaraan antara Mark dan Magnusson yang seperti sedang terlibat perselisihan. Di sini, Mark mengatakan tidak berbohong pada orang Amerika, apalagi membunuh mereka seakan sedang menyentil Magnusson. Yang mengejutkan, terdapat foto si wanita yang pernah berpura-pura menjadi agen FBI. So I hear. May I come in? Siapakah sosok wanita ini sebenarnya? Setelah sadarkan diri, ternyata wanita ini ada di rumahnya Magnusson, mengaku bernama Julia Jane, konsultan keamanannya Magnusson termasuk Revitalize. Jika Daniel mau membeberkan apa yang Laura katakan kepadanya, mereka berjanji akan mengembalikan nama baik Daniel termasuk reputasinya. Yang Daniel ketahui, Mark telah berhenti mempromosikan politiknya dan berbalik mengungkap kejahatan Magnusson sebagai politikus yang memutarbalikkan fakta, bermain dengan uang suap, dan karena itu Magnusson membunuhnya. Lagi-lagi, Magnusson mengelak telah membunuh Mark karena Mark adalah temannya. Tapi faktanya, Daniel melihat Don memutilasi tubuh Mark. Magnusson kembali membantah kenal dengan Don, begitupun si Julia. Tapi Daniel tidak percaya karena Don mencairkan cek dari rekening yang sama yang Magnusson pakai untuk membayar Mark. Disinilah Magnusson mulai curiga apa sebenarnya yang dirahasiakan oleh Julia dan Revitalize. Magnusson kini paham bahwa Julia sudah mempermainkannya. Daniel terkejut karena Julia datang bersama si Don. Dialah pelaku yang membunuh dan memutilasi Mark. Tiba-tiba ini yang terjadi. Setelah membunuh Magnusson, wanita jahat ini menyuruh Don kembali membius Daniel. Tapi Daniel berhasil melawan dan langsung kabur dari lokasi. Daniel merasa terbangun di tepi pantai dengan angin sepoi-sepoi dihampiri oleh Elena. Franco mempelajari berkas tentang perusahaan Revitalize yang bergerak dalam bidang telekomunikasi dan bioteknologi di abad ke-21 dan dilingkari lokasi bernama Danau Sigul. Tiba di TKP, Franco mendapat laporan para korban yang terbunuh terdiri dari Magnusson, anak buahnya, dan juga Don Junior. Meski target utamanya telah tewas, tapi agen FBI ini heran di mana Daniel sekarang. Ternyata Daniel diselamatkan pria bernama Rom yang mengenal Daniel dari berita. Meski Daniel dituduh seorang pembunuh, Rom tidak percaya karena itu dia membantunya. Tapi pria ini tidak mau ada FBI yang datang jika Daniel menghubungi istrinya. Dengan polosnya, Julia menemui agen FBI mengaku sebagai konsultan keamanannya Magnusson.
Dia menuduh Daniel terlibat dalam kematian bosnya itu karena tadi malam dia bilang akan menemui Daniel yang dia tahu kabur dari tangan FBI. Di saat Shiro masuk ke dalam toilet, kesempatan itu dimanfaatkan Daniel untuk kabur. Franco mulai curiga kepada si Julia karena menyebut Don sebagai salah satu pengawal pribadi yang ditugaskan dirinya untuk melindungi Magnusson. Daniel akhirnya mendapat perawatan di rumah sakit ditemani oleh Kelly. Tiba-tiba polisi yang berjaga memborgol tangannya si Daniel. Kemudian alarm rumah sakit berbunyi. Daniel yakin Julia kembali datang untuk membunuhnya. Kelly segera mengambil alat pemadam untuk melepaskan borgolnya. Menyamar sebagai dokter, Julia mencari keberadaan Daniel. Untung saja Franco lebih dulu tiba dan ini yang terjadi. Daniel terpaksa harus kembali ikut dengan Franco meski dia khawatir dengan keselamatan keluarganya. Tidak bertindak sendiri, Julia menghubungi seseorang untuk minta bantuan setelah dia terlibat konfrontasi dengan FBI. Ternyata dari hasil penyelidikan Franco disebutkan bahwa Magnusson hanyalah sumber uang karena di Revitalize ada orang lain yang lebih berkuasa. Dia telah membunuh banyak orang dan salah satunya YouTuber bernama Jerry Park. Lalu ada ketua Senat Komite Energi bernama Ross Wright, seorang bajingan penguasa, dan beberapa korban lainnya. Kesimpulannya, Mark dan Laura berubah haluan karena para penyumbang dananya itu malah membunuh banyak patriot Amerika. Karena itulah, Franco butuh bantuan Daniel untuk membuktikan semua ini. Singkat cerita, Daniel dan Lucy bertemu di markas FBI. Di sini, Lucy mengaku tidak mengenal Julia, hanya melihatnya di dalam file milik suaminya. Rapat dilakukan antara Franco, Osman, dan 3 pimpinan mereka. Franco menyebut 2 saksi yang ada di luar bisa membuktikan bahwa Julia bekerja untuk Revitalize. Ternyata mereka hanya akan bertindak sampai Julia ditangkap. Setelah wanita ini ditangkap, kasusnya akan ditutup. Padahal Franco sudah menyebut ada atasan yang lebih tinggi lagi dari Magnusson di Revitalize. Franco makin kesal ketika Osman tidak mendukungnya. Dia meluapkan kemarahannya kepada si Osman. Franco akan membiarkan Daniel kabur yang seharusnya dikembalikan ke tahanan kepolisian. Para atasannya itu para pengecut yang tidak berani melawan para penjahat kelas kakap. Franco minta maaf, dia gagal membebaskan Daniel. Lucy lalu memberikan mobilnya kepada Daniel yang lebih memerlukannya. Kini, Daniel harus bekerja seorang diri lagi untuk mencari keadilan. Kali ini, Daniel menemui saudaranya Laura yang menyebut Laura bertemu dengan seseorang seminggu sebelum dia dibunuh. Daniel menghubungi orang tersebut untuk bertemu di suatu tempat. Pria ini menunjukkan foto Rodney, ahli analis data di Revitalize 5 tahun lalu dan kini sebagai investor rahasia. Ternyata dia adalah kakak dari Jerry Park yang menjadi salah satu korban pembunuhan mereka. Dan ketika Franco masuk ke dalam mobilnya, Daniel menunjukkan rekaman dari si Rodney Kranz, investor terbesar di Revitalize yang diduga sebagai otak di balik semua peristiwa yang terjadi. Tiba-tiba, Daniel mendapat pesan dari Franco yang ingin memberikan informasi tapi harus bertemu langsung. Padahal, dia sudah dihabisi oleh si Julia dan dia yang mengirim pesan kepada Daniel. Sementara itu, Daniel mengajak Demetrius membeli donat karena sebelumnya dia berkelahi dengan temannya karena mengejek ayahnya sebagai penjahat. Turun dari lantai 2, Elena terkejut karena Julia sudah berada di dalam rumah. Penjahat ini tidak bisa dibohongi meskipun Elena dengan tenang menyebut suaminya tidak pernah ke sini. Julia mengancam akan menyakiti Demetrius jika dia berbohong. Sebagai ibu, Elena tidak akan membiarkan anaknya dalam bahaya meski harus mengorbankan nyawanya sendiri.
Setelah Julia pergi, Elena segera memberitahu Daniel bahwa wanita itu datang ke sana. Karena Daniel mengatakan sedang berada di kedai donat, Julia yang sudah lebih dulu memasang alat penyadap langsung memburunya. Demetrius sengaja mengemudikan mobilnya agar Daniel tidak terlihat. Julia sempat mengejar Daniel tapi terhalang truk tronton. Yeah, I just said that to help. Keep going. Eyes on the road. Okay. Hold on. Masuk ke wilayah yang sepi, ini yang terjadi. Khawatir mobilnya telah dipasang alat pelacak, Demetrius meminta bantuan temannya yang bernama Polo, yang memiliki banyak koneksi untuk menyiapkan mobil pengganti. Bukan pengedar narkoboy, Polo hanya suka nongkrong, bergaul dengan banyak orang, termasuk Demetrius di klub sepak bola. Akhirnya, keluarga ini bisa kembali berkumpul di rumah Kelly. Julia yang terluka di kepalanya sempat mengecek jadwal penerbangan terakhir, seakan buronan FBI ini ingin segera kabur. Melalui aplikasi khusus, dia menghubungi bosnya, dan ternyata memang si Rodney. Rodney tidak mau tahu, pokoknya Julia yang dianggap paling mumpuni sesuai dengan bidangnya harus segera menyelesaikan masalah ini dalam 2 jam. Karena Daniel menolak untuk kabur ke luar negeri, dia harus memikirkan cara menyelesaikan masalah ini tanpa bantuan lagi FBI. Ditambah lagi statusnya sebagai buronan polisi. Saat polisi sudah berada di depan, Daniel akhirnya pergi dibantu oleh Kelly. Sebelum itu, Daniel ambil kembali pistol yang dititipkan kepada Isia. Polisi langsung melakukan penggeledahan. Bahkan Demetrius dicecar agar mengatakan di mana ayahnya berada. Untung saja bocah ini memilih untuk bungkam. Where's your dad? Take off on you. Tiba-tiba, Julia mengirim pesan kepada Daniel meminta bertemu. Penjahat ini nampak santuy meski Daniel menodongkan senjata. Karena sama-sama menjadi buronan, Daniel menawarkan kesepakatan, apalagi dia tahu semua kesalahan Rodney dilimpahkan kepada Julia. Diajak sama-sama pergi ke markas FBI, Daniel akan menjelaskan bahwa Julia terpaksa menembak Franco untuk membela diri. Dan orang yang membunuh Max Simon, Laura, dan Magnusson adalah Don Junior. Dialah yang diperintah oleh Rodney untuk menghabisi mereka semua. Ternyata, sebelum menjadi konsultan keamanan, Julia pernah bergabung dengan intelijen Angkatan Laut Inggris sampai mereka memecatnya. Daniel bergegas pergi karena perintah Julia sepertinya menolak penawarannya. Karena perintah dari Rodney berikutnya adalah membunuh Daniel. Julia terkejut karena ban mobilnya sudah kempes. Yang menariknya, Kelly berhasil merampas laptop milik Julia yang disembunyikan di dalam ban serep. Selain itu, Daniel merekam seluruh pengakuan Julia yang terlibat kejahatan karena perintah dari Rodney. Di malam hari, Julia kembali menghubungi bosnya untuk meminta alamat anaknya Daniel. Dia akan menyelesaikan tugasnya namun butuh waktu dan jaminan. Isia menugaskan anak buahnya untuk berjaga di luar. Julia pun sudah berada di lokasi ini untuk memulai aksinya. Julia lebih dulu membunuh anak buahnya Isia. Dan setelah itu, dia masuk ke dalam rumahnya. Mendengar suara tembakan, Isia menyuruh Elena untuk sembunyi. Dan tiba-tiba, ini yang terjadi. Julia pun tewas, sedangkan Isia dan Elena segera dilarikan ke rumah sakit. Daniel dan anaknya menunggu kabar dari dokter hampir 6 jam lamanya. Rekaman pengakuan Julia diberikan Daniel kepada Kwesi untuk keperluan penyidikan tim kepolisian.
Detektif menemukan alat bukti gas saraf di dalam mobilnya Julia untuk digunakan kepada Laura seakan dia terkena serangan jantung. Dan itu artinya Julia dituduh sebagai tersangka utama pembunuhan Mark, kemudian Laura dan juga Don Junior, termasuk Magnusson dan anak buahnya. Daniel kemudian memberikan flashdisk yang berisi rekaman pengakuan Julia yang bekerja kepada Rodney. Meski lolos dari maut, sampai saat ini Elena belum sadarkan diri. Kembali ke rumah, Daniel melihat berita tentang kasus pembunuhan ini yang membersihkan namanya. Namun, FBI menutup kasusnya karena tersangka utamanya Julia telah tewas. Polisi pun menganggap rekaman yang diberikan oleh Daniel tidak cukup untuk menjatuhkan si Rodney. Daniel kembali ke rumah sakit setelah mendapat informasi Elena sudah siuman. Dia meminta Daniel menjaga Demetrius selama pemulihan. Tapi setelah dia sembuh, Elena akan membawa pergi Demetrius untuk menjauh dari Daniel. Tiba-tiba, Rodney mengirim pengacaranya menawarkan $5 juta agar Daniel tutup mulut tidak lagi menyeret nama Rodney dalam kasus ini. Daniel berkonsultasi dulu dengan Kwesi terkait penawaran tersebut. Baginya, sebuah kebenaran tidak bisa dibeli dengan uang, apalagi untuk orang semacam Rodney. Karena FBI dan polisi tidak bisa diharapkan, Daniel punya rencana untuk mempublikasikannya saat dia siaran langsung di CNN. Di malam hari, Daniel kembali bertemu dengan Lucy untuk memberitahu dalang di balik kematian Mark dan korban lainnya adalah Rodney. Daniel ingin Lucy memberitahu dulu kelompok The Forge informasi penting ini. Apakah Daniel ingin mereka membalas kematian Mark? Yang jelas, Daniel mau Lucy mengetahui sebelum Rodney memburunya. Lucy pun mengaku telah salah karena dialah yang memberitahu Julia lokasi kabinnya Mark saat Julia berpura-pura jadi agen FBI. Daniel dan Osman hadir dengan teman-teman Franco untuk mengenang agen FBI itu yang dikenal mereka sangat baik. Osman sendiri merasa bersalah membiarkan Franco berjuang sendiri. Di momen ini pula, Osman memberikan catatan pribadinya Franco yang ada kaitannya dengan kasus ini. Di catatan terakhirnya, Franco menulis tentang tambang kobalt di Minnesota. Lucy memperjelas apa yang sebenarnya terjadi dengan Mark kepada dua anggota Bung 14. Jadi, Mark sudah tahu tentang peran si Rodney yang menjalani Revitalize. Karena tidak mau mendukung lagi, Mark dihabisi oleh Rodney. Meski mereka heran dari mana mereka tahu lokasi Mark, inilah yang dirahasiakan oleh Lucy. Meski resikonya sangat besar, Daniel mulai mempersiapkan diri untuk membeberkan kasus pembunuhan ini kepada publik melalui acaranya. Daniel membeberkan tentang dua penjahat elit, yaitu Julia dan Rodney. Jadi di Danau Sigul, Minnesota itu, Revitalize yang dikendalikan Rodney memiliki satu-satunya tambang kobalt prospektif di Amerika yang akan bebas regulasi jika RUU iklim disetujui. Rodney merekrut Julia untuk membunuh para penghalangnya. Karena itu, dia meminta aparat untuk segera menangkap Rodney. Selepas siaran, Daniel pergi ke bar. Disinilah dia mulai merasakan ada yang membuntutinya. Osman dan Lucy menemui para pimpinan FBI untuk menghancurkan The Forge. Sementara itu, Rodney yang diwawancarai media menolak semua tuduhan Daniel. Dia mengatakan Julia sudah dipecat seminggu sebelum dia dan Julia yang terlihat di bandara sesuai dengan foto yang beredar luas. Rekaman suara antara dia dan Julia pun dianggap sebagai manipulasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di saat Daniel sedang jogging, Demetrius melihat sebuah amplop yang dikirim ke rumah ayahnya. Setelah membacanya, bocah itu pun pergi. Daniel terkejut karena pistolnya hilang. Surat itu ternyata dikirim Lucy yang menyebut diserahkan langsung ke kantor pribadinya Rodney. Demetrius yang membawa pistol Daniel ingin membunuh si Rodney, tapi aksinya lebih dulu dicegah oleh Daniel. Man, fuck you! Come on. Demi keselamatannya, Daniel meminta Kelly untuk membawa Demetrius pulang. Masuk ke dalam, Daniel menemukan si Rodney untuk dihabisi. What? Stop. Ask yourself, what does that community want? Tapi dia batalkan rencana tersebut. Sementara itu, tim pasukan khusus menyerbu markas Bung 14.
Dan akhirnya Rodney dihabisi oleh orang lain. Some are calling it poetic justice. Dan di akhir film, Daniel kembali berkumpul dengan keluarganya. In the middle of the universe, then why human beings screaming vocal javelin with crisis and all this. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.